Oke. Nah, contohnya pada pohon pinus tadi ya. Nah, kalau seandainya pohon pinus selalu tebang ya, mungkin suatu saat generasi masa datang itu tidak akan lagi dapat melihat pohon pinus. Nah, selanjutnya pemeliharaan keanekaragaman budaya itu akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang. Nah, karena itu dapat membuat pengetahuan terhadap suatu tradisi di berbagai masyarakat itu dapat lebih dimengerti oleh masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya pembangunan berkelanjutan itu menggunakan pendekatan integratif ya. Integratif itu diterapkan artinya di mana pembangunan berkelanjutan itu akan tercapai bila pelaksanaan itu menerapkan ya pendekatan kompleksitas ya. Kompleksitas itu artinya keseluruhan keterkaitan antara sistem sosial dengan sistem alam ya. Nah, jadi antara interaksi kita dengan kita gitu ya juga harus memperhatikan alam sekitar. Jadi tidak akan mengganggu ekosistem ya. Selanjutnya kita bahas tentang pembangunan berkelanjutan. Itu meminta perspektif jangka panjang ya. Dimana seperti yang saya katakan tadi bahwa pembangunan berkelanjutan itu menekankan perlunya keterpaduan antara pertimbangan lingkungan dengan ekonomi secara berimbang untuk generasi yang akan datang ya. Selanjutnya kita bahas tentang etika pembangunan berkelanjutan. Itu sifatnya bersifat global ya, tidak hanya di kota A, B, dan C aja, tapi berlaku secara menyeluruh. Selanjutnya prospek generasi masa datang itu tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Nah, maksudnya di sini artinya bahwa generasi yang sekarang itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan ekosistem untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya pertumbuhan dalam pemerataan. Jadi kita tetap bisa memenuhi kebutuhan kita, namun saling merata ya, tidak hanya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin kan kayak gitu ya. Jadi etika pembangunan berkelanjutan itu adalah sama-sama tumbuh ya untuk menuju kesejahteraan bersama baik itu lingkungan dan pribadi. Nah, selanjutnya tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Yang pertama, keberlangsungan ekologis, di mana pemeliharaan integritas ya ekosistem seperti daya dukung, daya asimilatif, kemudian stabilitas pemanfaatan sumber daya alam ya. Stabilitas itu artinya keberlanjutan ya, saudara. Di mana produktivitas adaptabilitas ya, penyesuaian dan pemulihan sumber daya alam dan keseluruhan kehidupan itu menggantungkan keberlanjutannya. Kemudian selanjutnya memelihara keanekaragaman hayati ya. Di sini termasuk pada keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Kita udah bahas ini sebelumnya ya untuk keanekaragaman ini ya. Nah, di mana untuk keanekaragaman hayati ini ya, yang pertama genetik nih. Genetik ini sama-sama ayam, namun memiliki pial yang beda. Ada yang bentuknya seperti kacang ya, walnut ya. Ada yang pial ayam tuh yang lurus saja ke atas gitu ya, seperti gonjong-gonjong gitu. Nah, itu artinya dia memiliki keanekaragaman genetik ya, walaupun ayam itu dari induk yang sama. Nah, itu adalah keanekaragaman tingkat genetik ya. Selanjutnya keanekaragaman tingkat spesies. Nah, kalau spesies ini lebih kepada ras ya. Nah, sama-sama padi ya, namun memiliki ras yang berbeda. Contohnya anak daro dengan IR berapa gitu. Nah, IRA, IRB, IRC gitu. Nah, mereka sama-sama padi, namun memiliki ras yang berbeda ya, dengan kemampuan untuk menghasilkan padi yang berbeda pula. Kemudian ada keanekaragaman tingkat ekosistem ya, di mana pada suatu ekosistem itu memiliki beberapa hewan dan tumbuhan. Nah, itu adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Selanjutnya pada keanekaragaman hidup, itu di mana proses psikologis menggantungkan keberlanjutannya ya. Jadi keanekaragaman kehidupan ini menjamin dari keberlanjutan ekologi kita ya. Kemudian kita bahas tentang pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Itu dilakukan secara berwawasan lingkungan ya. Itu melalui yang pertama, kita harus mencegah pencemaran lingkungan ya. Jadi cara-cara
Yang pertama itu mencegah pencemaran lingkungan. Jadi kita reduce ya penggunaan barang-barang yang bisa mengkotori lingkungan ya, seperti penggunaan plastik ya, kita kurangi ya, mungkin diganti dengan daun pisang dan sebagainya. Selanjutnya itu rehabilitasi ya, perbaikan lingkungan dan pemulihan ekosistem ya. Kemudian meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia. Nah, tentunya ini untuk meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem, tentunya itu memerlukan langkah yang kedua di atas ya, yaitu pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem yang telah rusak. Selanjutnya keberlanjutan ekonomi. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya bersangkut pada ekologi saja, tetapi juga pada ekonomi. Nah, di mana keberlanjutan ekonomi makro yang besar ya, seperti PP itu menjamin kemajuan ekonomi itu secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Nah, caranya itu mendorong efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Nah, hal ini dapat dicapai melalui kebijakan makroekonomi yang mencakup pada reformasi fiskal, yaitu perbaikan pada sektor-sektor pendukung seperti pembangunan gedung dan sebagainya. Kemudian ada peningkatan efisiensi sektor publik. Nah, selanjutnya itu mobilisasi tabungan domestik. Ya, penggunaan beramai-ramai ya untuk tabungan domestik. Kemudian pengelolaan nilai tukar. Nah, ini mungkin money charger ya, lebih berpengalaman dalam ini. Kemudian ada reformasi kelembagaan, ya, perbaikan pada kelembagaan. Kemudian kekuatan pasar yang tepat guna ya, di mana antara kebijakan pemerintah itu harus menjamin kekuatan pasar yang seimbang ya antara permintaan dengan pembelian. Kemudian pengembangan sumber daya alam. Nah, karena tanpa adanya sumber daya alam yang mumpuni ya percuma aja kita punya SDA yang cukup. Nah, selanjutnya meningkatkan distribusi pendapatan dan aset. Ya, peningkatan distribusi pendapatan dan aset ini maksudnya ini dengan adanya umpamanya suatu PT gitu. Nah, otomatis orang-orang di sana bisa direkrut untuk dipekerjakan ya. Jadi mereka juga mendapatkan ekonomi yang mumpuni. Nah, selanjutnya keberlanjutan ekonomi sektoral ya, di mana sumber daya alam nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang tangible dalam kerangka akunting ekonomi. Selanjutnya, koreksi terhadap harga barang dan jasa itu harus diintroduksikan. Prinsip harga sumber daya alam harus merefleksikan biaya ekstraksi atau pengiriman ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatan. Ya, ini dalam biaya produksi ya, yang poin 2 ini biasanya. Oke, kita lanjut. Keberlanjutan sosial dan budaya, sasarannya itu yang pertama adalah stabilitas penduduk baik dari ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia dan memerangi kemiskinan. Nah, selanjutnya adalah mempertahankan keanekaragaman budaya dengan mengakui atau menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa di dunia, memahami dan menggunakan pengetahuan atau kearifan tradisional demi meraih manfaat pembangunan. Selanjutnya, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan itu biasanya dimufakatkan ya. Selanjutnya ada juga pembangunan berkelanjutan dalam segi politik ya, di mana respect pada human right itu pada kebersamaan hak manusia ya atau HAM, itu kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik. Selanjutnya demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab. Kemudian kepastian ekologis, ketersediaan pangan, air dan pemukiman ya. Jadi ekosistem itu harus terjaga untuk masa yang akan datang. Kemudian adanya pangan untuk memenuhi kebutuhan dan adanya air dan pemukiman tempat masyarakat hidup. Selanjutnya keberlanjutan pertahanan dan keamanan ya.